Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan sore kali ini saya akan berbagi sedikit hal kepada kawan-kawan ya mengenai tanaman timun ini, yang dimana pada pagi hari tadi saya panen itu panen timun. Sekali panen kurang lebih 20 kilo dengan populasi tanaman kurang lebih 300 tanaman ya, 20 kilo kan kawan, pada waktu pagi hari tadi. Dan ini tanaman timun ini merupakan tanaman yang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dan pemanenan yang begitu pesat, sehingga dalam budidayanya tiap hari kita selalu panen secara terus menerus ya, tiap hari panen hingga usia kurang lebih 1 bulan ya dari pemanenan awal. Dan tanaman timun ini dibudidayakan dari menanam hingga panen itu kurang lebih juga 1 bulan. Nah, timun yang kita tanam ini adalah timun jenis timun baby, yang dimana ukurannya kecil-kecil semacam ini ya kan kawan, kecil-kecil semacam ini. Dan ini banyak disukai oleh para penghobi lalap ya, dan ini rasanya cukup enak ya. Dan yang jelas ini lebih praktis untuk dilakukan untuk dikonsumsi ya kan kawan, oleh para penghobi lalap tersebut. Dan yang jelas dalam pemanenan timun ini kami seringkali menemui masalah, yaitu terkadang kulit kita itu gatal akibat dari duri-duri yang berada di daun ataupun di buah ini ya. Nah, kan bisa lihat dalam pemanenan ini, dalam pemanenan buah timun itu pastinya kan merasakan ya, ada bulu-bulu kasar pada buah maupun daunnya. Itu merupakan sebuah proteksi tanaman, yang dimana bulu-bulu tersebut memiliki fungsi untuk melindungi tanaman tersebut saat menghasilkan buah timun semacam ini, agar nantinya buah timun semacam ini kan kawan ya tidak mudah terserang hama maupun penyakit. Dan itu salah satu proteksi bagi tanaman timun itu sendiri, yaitu adalah melindungi dengan menggunakan bulu-bulu kasarnya yang berada di daun, batang maupun buah. Dan itu yang jelas melindungi dirinya ya dari serangan hama maupun penyakit. Dan yang jelas saat pemanenan pasti kalian bisa merasakan hal semacam itu. Akan tetapi meskipun tanaman timun itu sudah memiliki alat proteksi diri sebelum terserang hama maupun penyakit, pastinya kita sebagai seorang petani juga perlu melindunginya, karena terkadang serangan hama maupun penyakit itu berlebih sehingga ketika serangan hama maupun penyakit itu berlebih menjadikan tanaman timun tersebut tidak kuat akan serangan hama maupun penyakit. Dan musim penghujan semacam ini, serangan hama dan penyakit yang sering menyerang adalah serangan jamur kan kawan ya. Jamur itu bisa menyerang pada tanaman timun ya, pada bagian daun ya, terutama pada bagian daun. Karena apa karena pastinya kondisinya itu jauh lebih lembab, yang memungkinkan jamur-jamur tersebut bisa menjadikan daun tersebut terserang atau berkembang biak di daun. Jadi jamurnya tersebut berkembang biak di daun ya, kalau capek ya kayak padak semacam itu. Dan itu juga bisa menyerang tanaman buah timun, dan biasanya warnanya agak kecoklat-coklatan semacam itu. Oleh sebab itu pencegahan harus dilakukan kan ya saat musim penghujan semacam ini, dengan penggunaan fungisida. Kalau kami ya kan kawan, fungisida yang dimana menurut kami yang jauh lebih efektif ya kan kalau kondisinya semacam ini ya. Mau gimana ya kan karena ini kemarin asal tanam dan uji coba ya kan kawan, dan alhamdulillah hasilnya masih tetap maksimal, tetap bagus, dan tetap baik ya untuk timunnya. Dan yang jelas ini pencegahan dilakukan ya, kami
biasanya menggunakan fungisida itu katakanlah ya seminggu sekali, 2 minggu sekali ya, karena kami ini percobaan kemarin itu hanya memanfaatkan sisa dari penyemprotan cabai ya, terkadang ada sisanya kita semprotkan ke tanaman timun ini dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Yang jelas kalau tanaman timun itu yang perlu dirawat adalah bagian daunnya semacam ini, karena daun semacam ini ya mudah sekali terserang hama maupun penyakit, dan nantinya imbasnya kepada dari buah timun itu sendiri semacam itu. Sehingga untuk kawan-kawan yang sedang membudidayakan khususnya timun ya, untuk musim penghujan saya ingatkan salah satu penyakit yang mudah menyerang tanaman timun adalah jamur, dan serangannya tertuju pada bagian daun maupun buah, sehingga kan perlu mengantisipasi atau mencegahnya terlebih dahulu. Dan ini ya timunnya dari bagian bawah ada bunga hingga bagian atas yang menandakan timun tersebut selalu produktif ya kawan-kawan, dan alhamdulillah hasilnya saat ini bisa mencapai 20 kg dengan perawatan yang cukup bagus dan pemupukan yang cukup bagus pula. Dan oke kan itu dulu bincang-bincang dari kami, semoga bermanfaat, menambah wawasan serta berguna bagi kawan-kawan untuk budidaya kedepannya agar jauh lebih baik dan lebih produktif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.